Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Coach Randy, di channel Terapi Sehat Sentuhan Ajaib. Kesempatan kali ini, ada satu hal unik yang membuat saya tertantang. Kebetulan ini adalah salah satu dari beberapa keahlian atau keilmuan yang pernah saya pelajari, yakni aura. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah topik yang berbeda, yang merupakan sebuah tantangan dari salah satu fans dari penyanyi yang saat ini tengah hit, tengah menjadi trending. Siapakah dia? Happy Asmara. Namun sebelum saya membahas lebih jauh tentang aura dari Happy Asmara, sebelumnya saya ingin memberikan sedikit pemahaman kepada Anda tentang bagaimana munculnya aura dan bagaimana aura itu bisa ada. Pertama, di dalam tubuh manusia terdapat titik-titik cakra. Nah, terdiri dari sekitar 365 cakra. Dan di sana ada cakra yang minor dan cakra mayor. Tetapi kita lebih membahas cakra mayor, yakni terdiri dari 7 cakra yang berada di ubun-ubun, berada di tengah alis, pertengahan ini, kemudian berada di tenggorokan, hati, pusar, kemudian 3 jari di bawah pusar yang biasa saya sebut sebagai kundalini, dan cakra dasar. Cakra dasar berada di pertengahan antara kemaluan dan anus. Nah, cakra-cakra ini itu adalah sebagai bahan-bahan atau pondasi-pondasi atau pabrik yang akan nantinya menyatu menjadi sebuah aura. Ketika sudah muncul sebuah aura, maka muncullah kembali sebuah karisma. Contoh, jikalau Anda melihat seseorang yang begitu cantik, begitu tampan, begitu menyenangkan, itu sebenarnya adalah apa yang Anda lihat itu bukan aura, tetapi karisma. Jadi karisma itu adalah hasil daripada aura. Namun yang membuat Anda melakukan pujian ataupun hinaan, cacian, atau melihat seseorang Anda melihat seseorang Anda tidak menyukainya, itu adalah aura yang kemudian ditranslate ke dalam membran di otak Anda melalui gelombang energi Anda menjadi karisma. Jadi di sini ada sistem-sistem, bukan hanya aura, karena urutannya adalah cakra, aura, dan karisma. Kenapa saya merasakan pentingnya penjelasan ini sebelum saya membahas tentang membaca aura seseorang? Agar ini menjadi pesan sehingga Anda sudah tidak lagi menggunakan pemahaman-pemahaman yang tidak benar. Karena sejak kita diciptakan, energi sakral-sakral itu, cakra-cakra itu sudah ada. Meskipun di setiap tempat atau wilayah mungkin namanya berbeda atau sebutannya berbeda, tetapi ini alami dan ilmiah. Karena itu saya mengatakan ini sangat-sangat sains. Lalu bagaimana cara kita melihat
aura, sebenarnya di dalam koneksi alam bawah sadar manusia, alam sadar dan alam bawah sadar, itu terdapat sebuah critical area. Nah, critical area ini sebagai batasan untuk disetujuinya masuk ke dalam alam bawah sadar atau tidak. Jadi pemahaman ini sebenarnya luas sekali, dan biasanya saya jelaskan di kelas-kelas saya atau mungkin di pemaparan video-video saya di jejaring sosial yang mungkin Anda sudah mulai atau sudah pernah mengetahuinya. Sehingga bisa dikatakan bahwa aura itu adalah keilmuan modern. Aura adalah keilmuan modern. Bahkan modern sejak dahulu. Hanya pemahaman kita yang mengatakan itu adalah klinik. Sebenarnya tidak sama sekali. Lalu bagaimana? Atau media apa yang dilakukan? Banyak pemahaman dalam keilmuan itu menggunakan nama, tanggal lahir. Nah, itulah sebenarnya yang menyebabkan klinik. Dalam pembelajaran saya atau ketika saya belajar, master saya mengatakan bahwa sebenarnya manusia itu memiliki seperti nomor handphone. Ketika kita tekan nomor handphone itu, kita tahu nomor handphonenya, kemudian kita telepon, maka akan tersambung. Nah, di dalam manusia itu apa? Wajah. Jadi nomor telepon yang ada di dalam manusia itu adalah wajahnya. Karena dengan melihat wajahnya, kita bisa melihat auranya. Meskipun kita tidak mengenalnya, tapi kita mengetahui wajahnya. Tapi beda lagi ketika kita mengenal atau mengetahui namanya tapi tidak tahu wajahnya. Bayangkan berapa orang, berapa juta orang yang memiliki nama yang sama. Nah, karena itu kenapa di dalam membaca aura itu apabila kita tidak bertemu langsung kita harus melihat fotonya, itu sebenarnya bukan hal klinik, agar kita bisa mengakses atau bisa menelponnya secara energi. Tapi kalau langsung bertemu itu akan sangat lebih baik. Lalu kenapa foto terbaru yang diperlukan atau foto yang tidak lebih dari 6 bulan mungkin, atau maksimal tidak lebih daripada 1 tahun, tapi saya sendiri dalam kelas saya dulu paling baik adalah maksimal 3 bulan. Karena sifat aura sendiri di dalam manusia berubah-ubah. Karena sifat manusia juga mudah berubah. Mungkin hari ini orang baik, besok jadi orang jahat. Atau sebaliknya, sekarang baik, besok jahat. Sekarang bahagia, besok terluka. Sekarang jatuh cinta, besok patah hati. Dan itu mempengaruhi. Namun ada satu aura di dalam diri manusia yang biasanya sifatnya menetap, yaitu adalah aura sakral, yaitu yang merupakan bawaan dari aura ibu dan ayah, aura genetik. Dan biasanya aura genetik ini bisa memunculkan sebuah penyakit bawaan. Banyak, satu contoh, orang tua memiliki riwayat penyakit A, kemudian anaknya juga memiliki penyakit A. Itu contoh yang paling logika adalah kemiripan anak dengan orang tuanya. Nah, itulah sebenarnya aura. Bagi kita yang melihatnya mirip, itu adalah karisma. Kenapa saya tekankan, saya perlu menjelaskan ini sebelum saya memasuki topik dari membaca aura dari Happy Asmara saat ini, yang menjadi tantangan dari Pas Hati kepada saya, agar Anda
lebih bisa memahami dengan benar dan tidak terjerumus kepada sesuatu yang menyesatkan. Karena sudah saatnya kita lepas daripada sesuatu yang bersifat pembodohan. Pahami dulu apa dan maksudnya. Dari sana Anda akan tahu. Karena sejatinya saya juga orang yang penuh dengan pertanyaan ketika saya belum menguasainya. Dan dari hasil aura itu akan memunculkan sebuah deteksi atau tanggapan-tanggapan atau sebuah jawaban yang akan menjadi sebuah realita di dalam setiap manusia. Salah satu contoh, ketika ada seseorang yang tengah berpacaran atau tengah jatuh cinta, yang duduk, atau lebih tepatnya kita melihat seseorang yang duduk di kafe yang tengah kasmaran, kemudian biasanya saya melihat aura warna merah laki-laki itu begitu naik menghampiri seorang perempuan itu. Kemudian aura perempuan itu datar-datar saja. Biasanya saya berspekulasi, pasti lelaki ini kaya. Dan hasil saya lihat ternyata benar. Nah, di sini disimpulkan apa? Bahwa lelaki ini begitu berharap dengan perempuan ini, tapi perempuan ini datar, tapi dia menunjukkan seakan-akan dia menyukai. Ternyata dia perempuan yang mungkin materialistis. Nah, itulah salah satu kegunaan sebenarnya ketika kita bisa melihat aura orang lain. Tetapi di dalam dunia praktisi atau pakar aura, kita dilarang untuk menjudge, memvonis. Terkecuali kita memberikan saran dan pemahaman ketika kita diminta untuk memberikan penjelasan, nasihat, dan pemaparan kepada salah satu klien. Ada sebuah pesan yang masuk ke Instagram saya. Beliau berkata, "Hai Coach, saya adalah salah seorang fans dari Happy Asmara. Tepatnya Pas Hati. Nah, saya ingin Coach Randy membaca aura dari Kak Happy Asmara. Karena saya tahu Kak Randy adalah seorang pakar aura." Kemudian saya balas, "Haruskah saya membacanya?" Dia membalas, "Ya, dan ini merupakan tantangan untuk Coach Randy." Dan di kesempatan kali ini, saya akan memberikan hadiah kepada Anda, kepada Pas Hati, untuk membaca aura dari bintang Anda, yaitu Happy Asmara. Saya belajar dari beberapa master yang awalnya dalam ketidakpercayaan saya bahwa aura itu ada, sampai pada akhirnya saya bisa meneliti, melihat, merasakan, dan masih banyak lagi tentang keilmuan aura. Pada dasarnya, aura adalah warna yang sejak lahir sudah ada di dalam diri manusia. Terang atau redupnya warna itu dipengaruhi oleh pola hidup, tingkah laku, sikap yang pada intinya baik buruknya kelakuan seseorang, baik buruknya tingkah seseorang, apa yang dia makan, apa yang dia kerjakan, dan bagaimana sikapnya, itu akan mempengaruhi dari baik buruknya aura. Karena itulah kami bersepakat bahwa aura adalah sebuah energi yang berbentuk spektrum warna yang bisa dijadikan sebagai sistem deteksi awal untuk melakukan deteksi seperti mesin scan atau seperti mesin-mesin di medis untuk melakukan CT scan, ronsen kepada seseorang yang tengah sakit, atau untuk mengetahui apakah seseorang itu atau bagaimana kondisi seseorang tersebut.
dan sebenarnya sama. Jadi bagi praktisi atau pakar aura, melihat aura adalah real. Melihat aura adalah real. Dan itu sains, bukan klinik. Hanya saja banyak seseorang yang menjelaskan tentang aura secara standar atau secara awam. Padahal di luar negeri sendiri telah hadir foto aura, bahkan video aura, atau sebuah mesin untuk mendeteksi aura. Dan cukup banyak pakar-pakar di Indonesia yang sudah memilikinya. Oke, langsung saja saya akan membahas tentang atau membaca tentang aura dari Happy Asmara. Media yang saya gunakan saat ini adalah foto terbaru yang dikirimkan oleh salah satu fans. Karena saya mengatakan coba kirimkan foto terbarunya untuk saya baca. Karena saya khawatir biasanya kalau foto terlalu lama itu energi akan berubah. Karena aura ada masanya. Dan dia kirimkan, kemudian saya lihat dan saya baca. Dan saat ini foto ini sebenarnya ada di belakang kamera ini. Oke. Yang pertama adalah yang saya bahas adalah tentang aura universal dari Happy Asmara. Happy Asmara memiliki aura yang cukup unik. Aura ini sangat jarang ada di dalam diri manusia. Biasanya saya menyatakan ini aura lembayung, di mana tidak semua orang bisa memiliki aura ini. Umumnya, seseorang yang memiliki aura lembayung, dia adalah seseorang yang dalam hidupnya itu banyak membuat orang bahagia. Dalam arti, seseorang yang dekat dengan dia akan merasa tenang, akan merasa senang. Dan kemungkinan orang-orang di sekitarnya akan welas asih, akan sangat menyayanginya. Nah, inilah kehebohan dari aura lembayung. Aura lembayung ini membuat teman-teman apabila berkumpul itu membuat pecah, membuat canda tawa yang intinya adalah bahagia, seperti namanya, Happy Asmara. Kemudian saya membaca pada aura dari sisi aura yang berwarna merah. Di seputar di sini tepatnya seputar kepala, saya melihat aura merah yang cukup tajam. Ini adalah sebuah prinsip di mana saya yakin Happy ini orangnya sangat-sangat fleksibel, tapi dia sensitif. Dia seseorang yang kinestetik, jadi lebih perasa sebenarnya. Hanya saja dia memiliki satu sifat yang tertutup. Jika dia menginginkan sesuatu, biasanya dia hanya memendam. Atau ketika dia disakiti seseorang, atau seseorang berkata kasar kepada dia hanya menyambut dengan senyuman yang datar, meskipun hatinya sakit. Dan saya katakan ini cukup bagus untuk seseorang yang di usia sekitar 21 tahun, ini saya katakan sudah sangat bagus, sangat-sangat dewasa. Kemudian di sini ada aura yang cukup membuat saya harus menyampaikan, yakni aura di sisi belakang dan di sisi wilayah perut, di mana warna hijau itu sangat tipis sekali. Harusnya dia skala adalah 1 sampai 10,
Harusnya orang normal itu di kedudukan 8, 9, tapi di sini happy 6. Bahkan hampir masuk ke 5. Dan aura yang saya maksudkan adalah aura kesehatan. Di wilayah perut dan kepala, di sini ada satu titik aura yang cukup trouble menurut saya. Sehingga saran saya, happy harus lebih bisa menjaga dirinya, dalam artian harus lebih bisa mengontrol tubuhnya, kapan saatnya istirahat, kapan saatnya bekerja. Karena ini bisa berdampak pada beberapa penyakit. Pusing bisa menjadi vertigo, kalau di lambungnya bisa menjadi mah, atau tipes, atau hal-hal lain yang menjadikannya kurang bagus. Malah saya condong ke seperti pusing, sering pusing, atau mah. Mungkin karena kesibukan-kesibukan akhirnya lupa istirahat. Tapi kalau happy tidak memperbaiki pola, saya khawatir kalau aura hijau ini semakin turun, maka akan semakin fatal. Ketika parah, maka tentu akan mempengaruhi aktivitasnya. Tentunya rekan-rekan pas hati juga menginginkan happy tetap sehat, kan? Kemudian di sini saya lihat aura yang berwarna kuning terang, namun cukup tajam. Ini adalah satu tanda di mana cukup banyak orang-orang di sekitar happy asmara yang hanya melihatnya baik atau seseorang itu bersikap baik hanya di depan. Padahal di belakang happy intinya adalah hanya sekedar ingin menyerap madunya. Nah, di sini happy harus lebih waspada. Happy boleh tidak percaya, tapi paling tidak tanda ini, deteksi aura ini, atau deteksi yang saya rasakan, bisa saya asumsikan sebagai pengkhianatan. Tapi ini tidak berkaitan dengan asmara ya. Ini berkaitan dengan karir. Dalam artian, jangan sampai ketika happy melangkah, ujung-ujungnya akan hancur. Tapi untungnya di sini saya melihat aura warna merah yang cukup tajam juga, yakni seorang laki-laki yang usianya, kalau mungkin bisa saya analisis, bisa saudara. Kalau saudara jadinya paman, kalau orang tua ya bisa ayah. Ini bisa menjadi bahasanya adalah double cover, pertahanan untuk happy. Jadi saya sarankan untuk happy nurutlah. Kalau sama ayah, ya nurut apa yang dikatakan ayah sebenarnya. Karena saya melihat itu power yang kuat yang dapat menjadikan happy tetap. Meskipun mungkin banyak atau beberapa hal yang saya lihat selalu bertentangan di sini. Kemudian dari sisi karir yang meroket saat ini merupakan langkah awal untuk happy menjadi lebih tinggi lagi. Ya, secara logika seperti itu. Tetapi
di sini ada satu aura-aura yang saya rasa harusnya tidak ada. Kenapa? Karena nanti dalam perjalanan karir Happy itu akan ada sebuah pancingan-pancingan yang seakan-akan melindungi, seakan-akan memberikan kebahagiaan, seakan-akan menjanjikan sesuatu yang tinggi, padahal ujung-ujungnya adalah kebohongan. Saya harap ini belum terjadi. Meskipun aura itu sudah mulai masuk dalam presentasi karir. Paling tidaklah perlu Happy percaya ucapan saya, tetapi di sini bisa menjadi kewaspadaan saja. Seperti yang saya sampaikan tadi, melihat aura sebatas seperti scene scan saja, sistem deteksi saja. Karena sesuatu yang dideteksi itu juga bisa berubah. Bisa iya, bisa tidak. Paling tidak, semoga terjadi sesuatu yang bagus, dan yang tidak bagus semoga tidak terjadi. Kan seperti itu idealnya. Kemudian kembali lagi saya mengupas ke aura kesehatan. Saya sangat berharap Happy lebih dan lebih untuk bisa mengonsumsi makanan yang lebih sehat, istirahat yang cukup. Karena ini sangat-sangat tidak baik. Apalagi berkaitan dengan lambung, kepala, dan wilayah tulang belakang. Ini bisa berbahaya. Secara medis nanti bisa berbahaya. Karena jaringan-jaringan pada sel-selnya akan terlalu lelah. Jadi saya sarankan Happy lebih tahu kapan istirahat, kapan saatnya bekerja, apa yang dimakan, asupan-asupan yang diperlukan. Kemudian seperti namanya Happy Asmara, saat ini saya akan melihat tentang asmaranya. Wow. Cerita-cerita lama kembali dan kembali. Masa-masa lama, kenangan-kenangan lama mulai kembali memasuki diri Anda. Sekalipun nilainya berbeda. Mungkin dulu seseorang dekat dengan Anda dengan ketulusan. Saat ini belum tentu. Karena saat ini Anda tengah berada di puncak. Wajar. Kalau ada gula, ada semut. Jadi saya sarankan saat ini untuk fokus saja ke karir dan iming-iming tentang hati, tentang asmara dikesampingkan dulu lah. Kemudian ada sinyal baru di sini. Sinyal baru ini adalah sinyal alur kalau saya mengatakan. Jadi sinyal alur itu adalah sesuatu yang sudah mulai tertanam atau mulai tertata untuk menuju sesuatu yang terjadi seperti itu. Tapi berbeda dengan ramal. Kalau ramal itu kan mengatakan sesuatu yang akan terjadi, tapi ini lebih pada menjadikan sesuatu itu secara logikanya adalah 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, tetapi bisa berbeda jika 1 patung dengan 1 permen. Ini tidak bisa kita sama dengankan 2. Jadi saya melihat di sini Happy akan tahu maksud saya adalah di bulan
Oktober akan ada sesuatu yang cukup besar buat Happy. Sesuatu yang besar. Semoga saja itu sesuatu yang menyenangkan. Karena energinya begitu besar di sini saya rasakan, dan itu terjadi di awal-awal Oktober. Kunci di sini adalah kunci untuk menghadapi di saat-saat itu, saat bahagia ataupun tidak. Andai kata memang itu terjadi dan terbukti, Happy cukup bersama atau percaya atau mengikuti apa yang Ortu katakan. Itu saja. Karena saya melihat satu-satunya orang yang tulus dengan Happy selain dari fans hanya orang tua. Wajar jika tengah naik daun semuanya datang, nanti ketika sudah turun semuanya hilang. Lah itulah, itu dunia-dunia yang sudah lumrah saya katakan. Tapi paling tidak bisa menjadi kewaspadaan. Kemudian saya yang berlupa juga, ada dari fans Happy, dari Pas Hati, kawan-kawan Pas Hati juga mengatakan seperti ini, berbentuk sebuah pertanyaan. Coach Randy, apakah Kak Happy Asmara itu orangnya tulus nggak sama fan-nya? Sebenarnya ini kan bukan pertanyaan, karena kalau Anda ngefans berarti Anda tulus. Kalau yang di fans itu ketika welcome kepada Anda itu tentunya sudah tulus menurut saya. Tapi saya menjawab secara universal saja bahwa dari aura Happy Asmara secara universal, saya percaya bahwa karena di sini auranya itu jalannya sesuai, putarannya sesuai, warnanya sesuai. Jadi saya berani mengatakan bahwa Happy ini adalah orang yang cukup welcome, cukup open. Jadi dia terbuka, santai. Sekalipun dia disakiti, dia diam. Meskipun sebenarnya dia orang yang perasa sekali. Happy adalah orang yang sangat-sangat perasa, tapi dia berusaha untuk kuat di hadapan setiap orang. Dia orang yang dewasa, tapi dia energinya seperti orang yang manja di hadapan orang. Itulah salah satu yang membuat Happy banyak fans. Kemudian di sini saya melihat juga kolaborasi dari warna aura. Dari warna aura ini saya katakan bahwa ini sangat tidak bagus. Agak menyesal saya mengatakan ini. Kenapa? Karena Happy harus pandai-pandai berinvestasi mulai saat ini. Berinvestasi mulai saat ini. Karena jalurnya itu adalah tinggi dan pendek. Biasanya kepada seseorang yang memiliki aura dan jalur tinggi dan pendek, kalau tidak pandai berinvestasi sejak saat ini, biasanya ujungnya itu akan tidak enak ketika fase populernya sudah hilang. Jadi saran saya, Happy harus lebih cerdas memanajemen keuangan. Dan satu hal lagi
titik kelemahan happy yang harus happy hilangkan. Jangan mudah percaya kepada siapapun, karena itu kelemahan happy. Happy orangnya kinestetik. Ketika ada orang yang jahat sama dia, kemudian orang itu datang sok-sok menangis, menghibah, happy sudah memaafkan, sudah percaya. Padahal nanti niatnya lebih busuk lagi. Nah, itu berulang kali terjadi pada happy, dan happy harus belajar tentang hal itu. Kemudian saya salut sekali kalau happy, dari aura yang saya baca, happy tetap menjadi seperti dahulu kala, tetap menjadi happy yang dulu, dan pertahankan itu. Karena itu adalah satu-satunya hal yang membuat happy akan tetap berdikari di dalam karir. Happy akan tetap menjadi bintang di dalam karir kalau happy tetap menjadi happy yang sebelumnya. Kemudian untuk kawan-kawan pas hati, mungkin kalian belum pernah melihat sikap atau sifat happy yang lebih dalam lagi. Sampai detik ini saya melihat bahwa happy orang yang baik. Meskipun saya tidak mengenalnya, tapi dari pancaran auranya sangat-sangat cukup bagus. Jadi beruntung buat kalian yang memiliki artis, memiliki bintang yang kalian fans, dan kalian miliki saat ini adalah memang benar-benar yang sesuai. Kemudian dalam sisi lagu yang saat ini, happy juga akan naik satu tingkat lagi. Bisa jadi itu kalau happy di saat lagu ini muncul, entah ini sudah mulai digarap atau belum, tapi lagu ini saya lihat ini dinyanyikan 2 orang, berarti harusnya happy duet. Nah, ini akan membuka jalur happy ke jalur lebih tinggi lagi. Paling tidak happy bisa mempersiapkan lah. Dan kalau untuk agar lebih baik menurut saya, untuk kesehatan hindari makan pedas dan banyak mengonsumsi air putih. Sangat-sangat harus banyak, karena saya lihat happy orang yang kurang, sangat-sangat kurang untuk mengonsumsi air. Dalam satu hari kalau nggak diingatkan mungkin ya nggak bisa lupa minum ya. Tuh. Kemudian kalau tentang warna, happy harus jangan pernah memakai warna-warna yang terkesan lembek, lemah. Yang pakai warna-warna yang terang, hitam, merah, yang tegas. Ini akan lebih memunculkan aura bintang Anda, aura bintang kamu. Kemudian fase ini akan berjalan, tanda dari kenaikan atau penurunan, happy akan tambah naik atau turun. Ini ditentukan pada fase bulan Agustus dan September. Tapi lebih tepatnya aura ini di akhir-akhir Agustus. Itulah jawaban sebenarnya, apakah happy akan naik atau turun nantinya. Tapi saya berikan clue di sini, kunci di sini adalah sesuatu ini nanti akan berkaitan dengan lagu yang berbahasa Indonesia. Ini. Kemudian
Happy akan sedikit ada trouble di sana. Entah trouble dengan manajemen atau bagaimana, saya belum boleh untuk mengatakan karena masih terlihat kecil sekali sinarnya. So, keseluruhan juga bagus sekali. Kemudian saya memakai aura tanda. Aura tanda itu biasanya ada di dalam tubuh manusia. Semoga saja saya tidak salah, yaitu di wilayah leher sini nih, di wilayah leher itu Happy punya satu tai lalat itu menandakan bahwa Happy adalah orang yang pekerja keras, tapi pelin-pelan. Dalam arti pelin-pelan seperti ini. Happy seperti air di dalam talas yang kadang kurang bisa berpendirian tetap. Saya sarankan untuk Happy lebih bisa berprinsip. Ya, enggak. Kadangkala ketika Happy selalu mengikuti saja, malah jadi kacau. Karena dasarnya Happy orang yang enggak bisaan. Orang yang, kalau bahasa saya, orang ya sudahlah, mau apa lagi. Kadangkala mengalah bukan berarti jawaban. Kadangkala kita harus berperang untuk membuktikan siapa diri kita. Karena kadang diam itu akan lebih menyakitkan kamu. Jadi saya sarankan untuk Happy Asmara lebih konsisten di dalam karir. Karena ini adalah, jadi sistem karir kamu ini adalah seperti anak tangga. Naik satu seperti itu. Dan kebetulan saat ini pada lompatan yang cukup tinggi. Tetapi apa-apa yang dicapai terlalu tinggi itu kan akan berbahaya secara energi. Maka di sini harus ditutup. Memiliki double couple yaitu adalah orang yang harus bisa memanajemen waktu, memanajemen diri, memanajemen keuangan atas diri Happy sendiri. Karena kalau tidak akan kurang bagus hasilnya. Karena aura pada dasarnya adalah hanya membaca. Sama seperti orang yang sakit, kita lihat biasanya saya melihat auranya. Saya katakan, Anda akan seperti ini kalau tidak menjaganya. Tuh, saya berharap melalui ucapan saya yang buruk atau penglihatan saya yang kurang bagus terhadap orang tidak terjadi. Lebih baik diubah. Semisal saya katakan tadi, kalau sampai Happy tidak menjaga lambung dan kesehatan kepala, yaitu dengan banyak minum air putih, asupan vitamin, asupan makanan yang bagus, pandai dalam memanfaatkan waktu untuk istirahat. Kalau tidak, Happy akan sering pusing atau di tulang belakang, sepertinya kayak tidak enak rasanya. Nah, itu jangan sampai terjadi atau jangan sampai dibuktikan. Saya lebih bahagia kalau sesuatu yang buruk itu tidak terjadi. Karena ketika terjadi, maka seakan-akan diri kita sebagai praktisi aura atau pakar aura merasa gagal. Kenapa gagal? Klien sudah diberikan pengetahuan tetapi tidak menjaga. Berarti kan kita tidak bisa menyelamatkan, seperti itu. Oke. Saya rangkum dalam komunikasi tadi yang panjang ya. Untuk rekan-rekan pas hati, untuk Happy Asmara juga. Yang pertama, jaga kesehatan kamu
dengan banyak mengonsumsi air putih, kemudian banyak makan sayur-sayur, pandai beristirahat, pandai menempatkan waktu untuk istirahat. Maksud saya, kapan kamu harus kerja, kapan kamu harus beristirahat. Karena apa-apa yang dilakukan yang tergesa-gesa atau terlalu dominan juga hasilnya akan tidak bagus. Buat apa kita banyak uang tapi alhasil ujung-ujungnya kita sakit. Kemudian kamu orang yang baik dan di sekitar kamu banyak orang-orang yang sangat-sangat mencintai kamu. Utamanya adalah, saya melihat di sini adalah mungkin sosok ayah. Entah saya salah atau benar, itu seseorang, tapi bukan berkaitan dengan asmara, berarti berkaitan dengan hati nurani, biasanya itu keluarga. Kamu beruntung sekali untuk itu. Kemudian yang ketiga, kamu harus waspada di dalam karir kamu, karena karir kamu ini bersifat anak tangga yang naik sedikit-sedikit. Ketika kamu di puncak biasanya itu akan bersifat instan, dan nanti khawatirnya turunnya akan instan. Maka saya sarankan untuk kamu lebih bisa berinvestasi. Mulai sekarang harus pandai-pandai investasi. Jangan mengikuti gaya-gaya orang-orang yang mungkin branded atau apalah. Nanti itu akan malah menghancurkan, karena investasi jangka panjang itu lebih bagus. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi besok dalam hidup kita. Terus bahagiakan keluarga dan bahagiakan orang tua, karena kamu orang yang luar biasa dalam hidup kamu. Kemudian yang keempat, jangan pernah mudah percaya kepada siapapun. Bukan kita berpikir buruk tentang seseorang yang dekat dengan kita, tapi cukuplah menjadi diri kita dan berdikari menjadi pemimpin dalam diri kita sendiri saja. Kemudian selanjutnya, semoga saja apa yang saya ucapkan benar, yaitu pada bulan Oktober kamu akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kamu, dan semoga itu adalah kebahagiaan. Dan yang terakhir, ada kalanya kamu boleh mengalah, tetapi jika itu membuat kamu sakit, lebih baik kamu melawan, tetapi dengan cara yang luar biasa. Karena kamu adalah orang yang tidak bisa. Orang yang ketika disakiti kamu diam. Orang yang ketika dibully, kamu dicaci maki, kamu hanya bisa diam. Tapi beruntung kamu memiliki banyak teman, banyak orang-orang yang sekitar kamu, karena kamu memiliki aura yang luar biasa, yaitu orang-orang akan merasa nyaman, merasa terhibur berada di dekat kamu, karena kamu memiliki aura lembayung. Salah satunya adalah lembayung itu menimbulkan wujud manja terhadap seseorang. Ketika orang dekat dengan kamu, orang itu akan merasa manja dan dimanja. Itulah beruntungnya kamu. Dan semoga Tuhan senantiasa menyertai kamu, membimbing langkah kamu. Dan untuk rekan-rekan pas hati, kamu dapatkan bintang terbaik. Kamu dapatkan salah satu saudara terbaik. Dan kamu dapatkan superstar terbaik, yaitu Happy Asmara saat ini. Satu lagi, Happy, kamu akan mendapatkan sesuatu yang bagus di bulan Agustus, tapi sebelumnya kamu akan tersandung sedikit dulu. Saya melihat itu. Jadi akan mendapatkan sesuatu yang wah, yang luar biasa, tapi ada batu terjal di sana. Maka kamu harus lebih berhati-hati di sana. Kembali kepada ucapan saya yang tadi, jangan mudah percaya kepada siapapun. Cukup kamu percaya dengan orang-orang yang selama ini menerima kamu di saat kamu di bawah dan mendukung senantiasa sampai kamu di atas. Karena tidak semua orang bisa menerima seseorang yang berada di bawah, dan pasti setiap orang akan kagum kepada orang yang tengah di atas. Tapi percayalah bahwa hidup adalah rahasia ilahi. Namun kita diberikan kemampuan oleh Sang Pencipta untuk berhati-hati. Kita diberikan akal pikiran
hati nurani untuk berpikir dan merasakan sesuatu. Terima kasih. Semoga tantangan dari Pas Hati ini kepada diri saya untuk membaca aura Happy Asmara semoga memuaskan, dan apabila ada sesuatu yang kurang berkenan, saya hanya berusaha untuk memberikan jawaban, melihat apa yang saya lihat berdasarkan aura dan sesuai dengan kapasitas keilmuan saya, keahlian saya. Semoga bermanfaat. Dan untuk rekan-rekan semuanya, atau Anda yang melihat saya membaca aura Happy Asmara ini, Anda boleh melakukan request di kolom komentar nantinya. Siapa? Bintang siapa? Artis siapa yang menjadi tantangan kepada diri saya? Atau Anda berikan saya tantangan? Atau Anda meminta saya untuk membacanya? Saya tunggu komentar Anda, dan siapa selanjutnya yang akan saya baca. Itu akan menjadi tantangan baru untuk saya. Terima kasih. Saya Coach Randy, terapi sehat sentuhan ajaib, Mahadavnis Hipnoprana Aura, Mahadavnis Training Center. Salam luar biasa. Aura adalah sebuah energi yang ada di dalam diri manusia. Aura itu berada di sekitar tubuh manusia yang warnanya berubah-ubah setiap waktu, tergantung pada pola hidup, perilaku, perbuatan. Idealnya adalah akhlaknya, tabiatnya, dan itu sangat mempengaruhi. Dan aura sendiri akan sangat-sangat berpengaruh pada kehidupan, karena aura itu seperti sistem scan yang mendeteksi apa dan bagaimana. Dan aura bisa menjadi keberuntungan apabila kita tahu. Kita bisa menjadi orang yang lebih waspada. Satu misal, ada orang di dekat kita, kemudian kita melihat aura dia bergerigi kepada kita, tajamnya kepada kita, berarti seseorang itu akan berniat kurang baik atau tidak baik kepada kita. Sebenarnya sangat menguntungkan jika seseorang itu belajar atau bisa melihat aura, selama kita tidak takabur. Kenapa? Karena apa yang diberikan, apapun keahlian, itu adalah nol apabila tidak ada sebuah kesadaran. Karena semua keilmuan itu pada dasarnya adalah sebuah titipan saja. Kebetulan bagi orang yang istiqomah, ikhtiar, akan memberikan cahayanya, pasti Allah akan memberikan hasil daripada apa yang dia tanam. Dan saya bahagia sekali diberi kesempatan untuk membaca atau ditantang atau diberikan permohonan untuk membaca aura-aura dari bintang-bintang, aura dari artis-artis. Paling tidak ini menjadi sebuah kewaspadaan bagi mereka, sehingga jangan sampai apa yang saya lihat itu buruk terjadi. Lebih baik apa yang saya lihat bahagia terjadilah. Karena aura hanya sebatas tanda. Sama halnya gambarannya seperti ini. Apabila kita hendak berjalan ke satu tempat, berkendara dengan sepeda motor, kemudian kita melihat, saat kita akan keluar rumah, kita melihat cuaca mendung. Maka kita akan melihat prediksi kita adalah ini akan hujan. Setidaknya kita tidak boleh menggampangkan. Maka kita masuk ke rumah untuk mengambil jas hujan dan dimasukkan ke dalam bagasi motor.
perkara nanti hujan atau tidak, itu adalah ketentuan dari Sang Pencipta. Tetapi minimal kita sudah antisipasi apabila hujan, sehingga kita tidak kehujanan di tengah jalan. Nah, itulah aura. Jadi membaca aura itu sebenarnya adalah antisipasi. Jadi bagi mereka yang bisa atau mengetahui aura, setidaknya seperti praktisi-praktisi, mungkin seperti saya, bisa memberikan pemahaman, masukan kepada mereka yang pada intinya adalah tidak ada yang lain selain menjadikan kita untuk menjadi manusia yang lebih baik dari yang sebelumnya. Mungkin hari ini, di kesempatan ini saya membaca aura dari Happy Asmara, dan mungkin besok saya akan membaca aura dari artis-artis atau public figure yang lain, baik itu sesuai dengan keinginan saya untuk membacanya secara pribadi ataupun sebuah masukan atau permohonan siapa-siapa yang ingin auranya saya baca. Karena kebetulan saja saya belajar beberapa keahlian, di antaranya mulai dari hipnoterapi, NLP atau Neuro Language Program, kemudian juga tentang prema healing, tentang terapi dengan menggunakan energi cinta kasih, kemudian EFT, Emotional Freedom Technique, ada juga bela diri. Kebetulan saya bernaung di Pelatnas Indonesia Persai Diri. Ada juga keilmuan tradisional, kemudian tentang prana, tentang energi-energi chi, kundalini. Kenapa semua itu saya pelajari? Karena sejak kecil saya adalah orang yang memiliki rasa ingin tahu yang lebih dibandingkan orang lain. Kemudian menuju kedewasaan, usia bertambah, saya ingin itu semuanya menjadi akademis. Saya belajar melalui jalur-jalur, melalui seminar-seminar dan sebagainya. Kemudian saya juga ingin ingin menghilangkan paham-paham kolot, paham-paham jadul tentang keilmuan. Karena semua keilmuan pada dasarnya, apalagi nenek moyang bangsa Indonesia ya, sejak dahulu kala hingga sekarang itu, ilmu itu bukanlah sesuatu yang klinik, tetapi itu sains, itu ilmiah dan alami. Hanya saja mungkin penjelasannya yang terkadang tidak semua orang mampu untuk menelaah dengan benar. Alhasil, setiap keilmuan yang dirasa tidak tampak maka dianggap sesuatu yang mistis. Padahal sama seperti sinyal handphone, ketika saya menelpon Anda, ketika saya mengetikkan di WA kata-kata, tidaklah keluar sebuah suara ataupun sebuah huruf yang keluar dari handphone saya berjalan menuju handphone Anda, tidak. Dan itu semua adalah bentuk sinyal sehingga saya bisa melakukan WA kepada Anda dan sampai tulisan saya. Kenapa itu tidak Anda katakan sebagai klinik? Sebenarnya, jika pemahaman saya adalah sesuatu yang sifatnya klinik, sesuatu yang atau orang bisa menyebutnya itu mistis, itu adalah sesuatu yang belum Anda ketahui dan belum Anda kuasai. Tapi ketika Anda sudah menguasai, maka itu sudah tidak klinik atau sudah tidak mistis lagi. Sama seperti sistem dalam handphone, bagi saya ini adalah klinik dan mistis. Kenapa? Karena saya tidak mengetahui sistemnya, bagaimana bisa huruf, bagaimana bisa sinyal itu ada, bagaimana kita sampai kita nelpon ke luar negeri dalam hitungan detik sudah terangkat, sudah bisa berkomunikasi. Tapi kalau kita mengatakan canggih,
lebih canggih terdahulu. Kenapa? Tanpa alat sudah bisa berkomunikasi, yaitu telepati. Kemudian dikembangkan menjadi alat, mungkin menjadi telepon. Kemudian menggunakan lebih modern lagi menjadi handphone dan macam-macam. Sehingga kalian-kalian yang saya miliki ini adalah kalian-kalian yang tidak seberapa dibandingkan mereka yang ada di luar sana. Namun saya hanya berusaha untuk memaparkan secara modern saja agar kita menjadi manusia yang lebih berkembang dan memiliki SDM yang cukup bagus untuk menjadikan diri kita lebih berilmu. Karena orang yang berilmu adalah orang yang lebih bisa menjadi pemimpin di dalam dirinya. Terima kasih. Ini adalah video tambahan dari saya selepas saya membaca aura dari Happy Asmara. Dan kemudian terima kasih kepada rekan-rekan Pas Hati yang telah memberikan kesempatan saya untuk membaca aura dari bintang yang Anda miliki. Semoga bermanfaat dan saya tunggu tantangan-tantangan berikutnya untuk saya membaca aura dari public figure, artis, dan bintang-bintang lainnya. Terima kasih. Saya Coach Randy. Semoga semua hidup berbahagia.